Saudaraku sekalian, Allah Bapa mengendaki agar setiap hari kita mengalami pertumbuhan iman yang benar, yang digambarkan seperti naik terus masuk ke satu kawasan yang lebih tinggi, saudara, kawasan rohani yang lebih tinggi. Memang Allah hadir di mana-mana, tetapi tidak semua sungguh-sungguh atau benar-benar mengalami Allah. Ya. Dan tidak semua orang Kristen juga mengalami pertumbuhan untuk terus memasuki kawasan Allah. Ini yang dapat dikemukakan kepada saudara. Ya. Allah itu nyata, real, bukan dongeng, bukan mitos, bukan fantasi. Allah maha hadir. Tetapi faktanya Allah seperti tidak ada. Dan banyak orang sebenarnya ateis, walaupun dia mengaku beragama dan mulutnya mengaku percaya Tuhan. Tapi sebenarnya itu ateis. Secara praktis itu ateis. Lebih menyedihkan kalau sampai kita ini orang Kristen bisa bicara tentang Tuhan, belajar teologi, pinter bicara tentang Tuhan, tetapi ateis. Itu jelas dari perilakunya yang kejam, yang bengis terhadap sesama. Itu menunjukkan dia tidak peduli perasaan Allah. Dan tidak sedikit manusia yang berlaku seperti hewan. Ya, mencabik-cabik orang lain dengan semena-mena. Mengerikan orang-orang seperti ini satu kali akan dicabik-cabik juga dibuang ke dalam neraka, api kekal. Kalau saya lihat, ya saya dengar, saya buktikan orang-orang yang begitu bengis dan jahat. Saya berpikir makin kuat dan memang sudah percaya. Neraka itu ada, bukan tidak ada. Dari kejahatan orangnya, ketegaan orang terhadap sesamanya, kita melihat neraka tidak mungkin tidak ada. Tetapi surga juga ada untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yang berbuat baik terhadap sesama. Ya walaupun kebaikannya mungkin tidak perlu orang lihat atau tidak perlu mengharapkan balasan. Tapi Allah memperhitungkan. Ya. Ada orang-orang yang terus bertumbuh di dalam iman di lingkungan orang Kristen dengan harga mahal yang harus dia bayar untuk meningkatkan kawasan hidup rohaninya, saudara. Ya, meningkatkan dengan cara apa? Ya, tentu tidak ada cara lain kecuali pikiran yang bersih, mulut yang bersih, perilaku yang benar, ya, yang kita sering sebut sebagai kesucian itu. Sementara itu hatinya harus makin terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Tidak boleh ada sesuatu yang mengikat, ya, menjadi kesenangan, kebahagiaan. Tidak boleh. Kita butuh rumah, mobil, uang, dan lain-lain. Tentu sesuai dengan kelas saudara. Ada kelas mobil harga 50 juta sampai yang harganya 15 miliar. Oh silahkan. Masing-masing punya kelas. Mewah atau tidak mewah itu kan tergantung kelasnya, saudara. Di kampung motor itu juga sudah jadi mewah. Bagi orang yang penghasilannya tiap hari bisa di bawah UMR, punya motor juga sudah mewah, saudara.
Tapi bagi orang yang penghasilannya bisa beberapa miliar setiap hari, ya mobil harga 15 miliar itu tidak ada apa-apanya. Penghasilan dia 1 minggu bisa buat beli mobil mewah harga 15 miliar, saudara. Ya. Nah, jangan ada ikatan. Kita butuh rumah, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Tapi jangan terikat. Karena kita pasti mati dan pulang. Pulang kemana? Ya, tergantung saudara mau pulang ke neraka atau pulang ke surga. Kalau mau pulang ke neraka, ya bebaslah Anda mau menikmati dunia suka-suka saudara. Mau ngomong apa ngomong, mau buat apa buat, mau lakukan apa lakukan. Yang penting puas, please. Itu Anda juga bebas. Dan nanti Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Yang menuai dalam daging menuai kebinasaan. Yang menabur dalam daging menuai kebinasaan. Yang menabur dalam roh akan menuai kemuliaan bersama Tuhan. Nah, kita mau meningkatkan kawasan rohani kita. Harus suci banget. Harus tidak terikat dengan dunia. Harus meledakkan hati, membuat membara hati kita, mencintai, mengasihi Allah, menghormati Allah. Dan tidak ada yang bisa melarang kita mengasihi Allah. Bahkan diri kita sendiri tidak boleh melarang kita mengasihi Allah. Daging kita, diri kita, manusia lama kita sering ikat-ikat kita, mau tarik-tarik kita untuk tidak mengasihi Allah. Tapi kita harus berani mengasihi Allah, menghormati Allah lebih dari apapun dan siapapun. Kita harus berani menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan, Allah Bapa kita. Kita membutuhkan Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari oksigen yang kita hirup. Lebih dari udara yang kita hirup. Yang karenanya kita bernafas. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari darah kita. Lebih dari air yang kita minum, saudara. Dan Allah tahu kalau kita benar-benar mengasihi Dia, menghormati Dia, dan memerlukan Dia. Allah tahu, saudara. Allah juga tahu ketika Anda tidak membutuhkan Dia sebenarnya. Anda membutuhkan Allah hanya karena kuasanya, tangannya yang kuat untuk meraih dunia bagi saudara. Ini kurang ajar. Kita membutuhkan Allah karena memang Dia, He Himself, we need, kita butuhkan. Our need, kita butuhkan, kebutuhan kita. I need you, Lord, because I need you yourself, not others, bukan yang lain. Nah, ini akan dirasakan oleh Allah, dan orang-orang seperti itu baru bisa benar-benar memuja Allah. Baru bisa memuja. I adore you. Seperti seorang pria yang jatuh cinta kepada wanita, atau seorang wanita yang jatuh cinta kepada pria. Wanita ini tidak bisa hidup dengan pria manapun. Ya. Ia berkata, I adore you, dear, my beloved. Ya. Jadi kita bilang, my beloved Father, I adore you, aku memujamu. Nah, ini dirasakan oleh Allah. Beberapa waktu ini saya juga sudah khotbah ya. Ya, kemarin 2 hari yang lalu ya, yang saya berkata, kita punya perasaan. Kita bisa tahu orang mencintai kita atau tidak, menghargai kita atau tidak. Allah juga tahu apakah kita menghargai Dia, apakah kita mengasihi Dia atau tidak. Allah juga tahu. Makanya saudara, seperti lagu baru yang kita nyanyikan hari ini, ku rindu hidupku ini menjadi keharuman, hanya Kau satu-satunya alasanku hidup. Wow, kalau kita bisa begini, kita pasti akan naik kelas.
moving to the next level. Kita akan naik kelas, oh haleluya. Kita akan bisa terus masuk kawasan-kawasan baru yang juga bisa dikatakan seperti breakthrough, terobosan atau menerobos dari satu layer ke layer berikut, ya, ke wilayah yang lebih tinggi, ya. Ku rindu hidupku ini keharuman di hadapanmu, Bapa, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar. Semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu, Bapa. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup, Lord Jesus. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ya Allahku, ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ora masyeko tananasyan. Saudaraku, angkat tanganmu. Saudara, diberkatilah hidupmu oleh Bapa di surga Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.